Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya pada kali ini. Perkenalkan, saya Rakyat Krisna Dewangga dengan NIM 082011633044 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Erlangga angkatan 2020. Izinkan saya untuk menceritakan atau menjelaskan pembahasan materi dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang akan saya bawakan pada saat ini, yaitu mengenai apakah pemimpin itu dilahirkan. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman yang masih penasaran mungkin bisa menyimak video ini hingga akhir. Oke, jadi terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli mengenai apakah sosok pemimpin itu dilahirkan ataukah sosok itu dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, menurut teori genetik, bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Pandangan teori ini berpendapat bahwa seseorang yang akan menjadi seorang pemimpin karena faktor keturunan dan ia telah dilahirkan dari faktor keturunan, misal entah itu keturunan raja ataupun keturunan pemimpin yang sebelumnya dan dilatih sehingga seseorang tersebut mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dari teori inilah yang akan saya angkat, yaitu bahwa sosok pemimpin juga merupakan sosok yang sudah dari lahir mempunyai kewenangan ataupun mungkin jika dibahasakan oleh bahasa sekarang itu adalah privilege untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi privilege saja tidak cukup, teman-teman. Seorang pemimpin juga harus melalui beberapa pembentukan karakter seperti ibaratkan dididik di candra kawah di muka, sehingga seseorang tersebut mempunyai kualitas yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satu contoh tokoh yang mungkin akan saya angkat pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Krishna atau Sri Krishna yang mungkin sudah teman-teman kenal dalam kisah Mahabharatanya. Dan sebelum kita lanjutkan ke akhir, di sini saya ingin menekankan bahwa pemimpin yang dilahirkan dengan bakat seorang pemimpin, tentu kepemimpinannya akan terlihat dengan sangat jelas. Nah, hal ini juga kita akan dapatkan dalam kisah dari Sri Krishna tersebut. Baik, Sri Krishna ataupun yang bisa sering akrab dipanggil dengan Basudewa Krishna merupakan putra dari sesosok pria bernama Basudewa. Sebelum ia lahir, ia telah diramalkan bahwa nantinya si Krishna ini akan menjadi anak yang dapat membunuh Raja Kansa, raja yang saat itu sedang berkuasa. Dikisahkan kelahiran Krishna ini dari proses kelahirannya sudah sangat dramatis, bahwa ketika ia lahir, ia dititipkan ataupun harus dititipkan ke rekan dari ayahnya, karena jika ketahuan bahwa Krishna telah dilahirkan, maka Raja Kansa tersebut akan membunuh Krishna ini. Dan ayahnya tentu tidak akan ikhlas apabila Sri Krishna ini terbunuh dengan begitu saja. Nah, awal kisah dari Sri Krishna ini ketika kecil, sosok kepimpinannya ini masih belum terlihat, karena pada umumnya seperti biasa, sosok anak kecil masih suka bermain-main, bersenda gurau, baik itu dengan teman sebaya ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, bahkan si Krishna ini waktu kecil lebih dikenal dengan sosok yang mungkin usil ataupun pembuat onar di kalangan masyarakat sekitarnya. Kan tetapi sosok kepemimpinan dan kebijaksanaan lambat laun muncul dari Krishna ini, meskipun ia masih belum dari tahap dewasa, seperti itu. Dan mungkin ketika dewasa, kita sudah tahu kisahnya bahwa si Krishna tumbuh, berkembang menjadi sosok yang sangat bijaksana, bahkan disegani oleh beberapa raja ataupun beberapa masyarakat di kerajaan-kerajaan lainnya. Hal ini juga bersinggungan dengan kisah Putra Pandu atau yang biasa kita dengar sebagai kisah Pandawa,
yang berseteru dengan saudaranya sendiri yaitu Kurawa, di mana di sini sosok Krishna menjadi sangat bijaksana sekali karena mampu menjadi penengah dan pembawa penenang bagi kedua kubu yang berselisih ini. Sehingga ketika terjadinya pertempuran di Kurusetra pun, ketika kisah perang Baratayuda, Sri Krishna tidak ingin untuk mengikuti perang tersebut dan ia hanya berperan sebagai kusir kuda dari Arjuna saja. Dan yang mungkin kita ketahui bahwa sifat kebijaksanaan dari Sri Krishna ini juga diperoleh karena Sri Krishna ini merupakan titisan dari Dewa Wisnu, seperti itu kan. Di mana di Dewa Wisnu juga dalam ajaran Hindu dikenal sebagai dewa yang bijaksana. Sehingga hal ini mendukung fakta bahwa apabila sosok pemimpin itu juga merupakan sosok yang memiliki bakat dari sejak ia lahir. Sehingga hal ini mendukung dari teori genetik di mana pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Mungkin sekian penjelasan dan cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video. Sampai jumpa teman-teman.